Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel penggemar uang kuno. Kali ini saya akan menceritakan atau mereview, karena kebetulan saya punya koin dari Denmark 20 kroner. Dan koin ini adalah koin yang indah juga sih. Senang ngeliatnya karena kuning. Kebiasaan yang aku temukan itu adalah yang nikel, tapi ini adalah warna kuning, jadi mirip-mirip dengan yang 20 korunnya dari Ceko, cuman itu Ceko bahannya dari apa ya, dari baja dan dilapisin oleh kuningan. Dan 20 kroner ini adalah mata uang dari Denmark ya guys. Gambar belakangnya ini ada gambar mahkota, terus ada singa lagi tidur, ada 3. Ini lambang-lambang yang seperti ini lazim banget ya di Eropa, karena rata-rata mereka senang dengan gambar singa. Ya seperti ini. Jadi udah beberapa negara, mungkin dulu pernah sebuah kerajaan yang sekarang berubah jadi sebuah negara nasionalis gitu ya, bukan sebuah monarki lagi gitu. Sehingga mereka masih identik dengan monarkinya itu meskipun sekarang udah republik gitu. Dan Denmark mungkin kalau nggak salah itu ada rajanya ya, Raja Denmark. Dan ini jelas sekali bahwa gambar koin ini adalah mahkota. Terus di dalamnya ini, di dalam lingkarannya itu ada singa 3. Terus ada semacam bulatan-bulatan nyambung gini. Itu kalau di sini kayak pohon sulur gitulah. Dan tulisan angka 20 kroner dengan bol yang tebal. Warna kuning. Ya warna kuning kayak kuning gimana gitu ya, Eropa banget. Nah, terus koin ini tahun edarnya itu adalah 1990. Dan terbitan terakhirnya ini 1993 ya. Kita lihat di depannya tadi, yang ini adalah gambar belakangnya. Kita lihat depannya. Oh, ternyata dia ini modelnya pedomannya itu adalah lurus ke atas. 1 tahun 1990, Margrethe II. Jadi ini kayaknya ratu atau putri ya, ratu kayak Ratu Margrethe II, Denmark, Dronning. Hadap mukanya ini beda dengan yang Queen Wilhelmina yang hadap kiri, kalau ini hadap kanan mukanya. Hampir sama dengan queen dari Queen Britain, Queen Ratu Elizabeth. Yang gambar Ratu Elizabeth itu rata-rata menghadap ke kanan. Kalau Queen Ratu Belanda itu kebanyakan menghadap ke kiri guys. Dan ini Denmark ini ngikutin yang ke kanan. Ada tulisan apa ini kecil, aku nggak bisa baca. 1990A. Nah, pasti banyak bertanya juga, apakah ini koin standar atau koin komemoratif? Yang jelas ini koin standar guys. Ini dipakai untuk belanja, tapi karena sekarang Denmark sudah masuk Uni Eropa, jadi koin ini menjadi langka kan, kayaknya tidak dipakai lagi di sana di Denmark, karena sudah ada koin euro ya, yang menjadi mata uang bersama negara Eropa. Jadi ini termasuk koin yang langka juga kita dapetin, yang kuno udah nggak uncirculate lah, yang udah nggak diproduksi lagi. Terus bahannya, tentu ada yang bertanya, bahannya ini adalah aluminium dan perunggu. Jadi detail komposisinya 92% itu adalah copper, 6% aluminium dan 2% itu nikel. Oh pantas dia berat ya. Kalau ada nikelnya pasti dia berat. Nah, terus pencetakannya itu adalah dibuat di Royal Danish Mint, Solmakspets, Brøndby, Denmark 1979 sampai sekarang. Jadi ini banyak serinya guys yang dibuat mulai dari tahun 1972 sampai dengan 1993, dan ini adalah seri yang tahun edarnya 1990. Jadi koin ini memang udah dengan melihat dari sejarahnya yang seperti itu, berangkat dari tahun 1972 sampai dengan 1913 itu udah
20 tahunan lebih ya dibuat. Jadinya koin ini adalah koin yang sudah banyak sekali dibuat berdasarkan tahun edarnya, berbeda dengan koin-koin yang sebelumnya seperti koin yang tahun 1974 punya Indonesia yang seri Tabanas itu yang Rp10 itu kan hanya satu kali dibuat di tahun 1974 dan tidak ada lagi koin lanjutan yang dibuat dengan lapisan kuningan seperti itu. Yang ada adalah koin dari aluminium. Nanti akan saya kupas juga terkait dengan koin Rp10. Tapi ini lanjut dulu ke koin Denmark, dan koin ini berdasarkan pencetakan diketahui itu sekitar 46.605.000 keping. Jadi wajar ya kalau dibuat sedikit di tahun-tahun edar itu, karena dia panjang sekali masa pembuatannya dari tahun 1972 sampai dengan 1993. Oke, untuk skor terkait dengan ketepatannya adalah 18% ya, sangat tinggi. Terus yang akan saya kupas juga di sini adalah ini koin juga, ini tebal ya, koin ini tebal dan dia punya model di pinggirannya itu berkurai dan polos, berkurai polos. Jadi dia double dia pakai dengan desain yang seperti ini ya, berbeda dengan yang koin-koin sebelumnya ada yang polos, ada yang berkurai semua, dan ini keren. Dan yang kemarin yang unik itu adalah di koinnya korun Cekoslovakia, itu modelnya tiga sudut atau tridekagonal ya. Nah, kalau koin ini guys ya, kalau dijadikan semacam gantungan kunci atau leontin itu keren juga guys. Dan kebanyakan kalau koin-koin luar negeri yang seperti ini oleh teman-teman yang ada di Indonesia yang kreatif itu dijadiin cincin dan ya kelihatan keren banget. Sumpah aku seneng ngelihat cincin yang dibuat dari koin itu karena unik dan ada yang masih mempertahankan asli koinnya sehingga tampak berbeda dengan yang dijual-jual biasa gitu. Jadi koin ini termasuk koin yang susah didapetin dan bahannya bagus juga untuk dijadiin kreativitas yang lain. Dan oh ya guys, ini koin tadi saya bilang tebal ya, tebal dibandingkan dengan koin-koin yang sebelumnya. Dan ciri dari koin Eropa memang seperti ini, agak tebal dan mempunyai bahan yang bagus, serta koinnya itu punya desain yang keren juga. Nah, seperti ini salah satunya, koin Denmark 20 kroner. Jadi Denmark ini adalah salah satu negara di Eropa yang punya ekonomi bagus juga kayaknya ya, sehingga bisa mencetak koin yang bagus seperti ini juga. Dia berat, ternyata dia bahannya itu seperti yang tadi saya bilang adalah 92 koper, 6% itu aluminium dan 2% nikel. Cocok, karena koin Eropa itu koin yang terkenal desainnya bagus-bagus dan bahannya juga bagus-bagus. Tapi ada juga sih yang bahannya murahan, nanti saya akan uraikan untuk kalian. Itu mungkin tergantung dari kemampuan negara ya, ekonomi negaranya. Tapi setelah mereka bersatu dalam satu Eropa, saya rasa masing-masing ini akan berusaha untuk menstandarkan dirinya dengan kemampuan ekonomi yang dibuat oleh Eropa. Hanya saja Eropa ini yang di satu negara besar menjadi satu perkumpulan negara-negara Eropa itu ada beberapa hal yang membuat mereka tidak terkadang untuk sepaham. Sepertinya Inggris yang beberapa tahun kemarin udah Brexit, keluar dari Eropa. Permasalahannya itu mungkin terkait dengan mata uang juga ya, karena Inggris itu terkenal paling tinggi nilai mata uangnya. Nah guys, koin ini ya, kembali lagi ke koin ini. Koin ini pasti kalian lihat tuh keren banget ya, kuning dan sangat-sangat indah.
ada patinanya. Dan kalau saya bandingin Queen, kayaknya menarik ya untuk jadi sebuah konten, karena dengan cara seperti itu kita akan tahu yang mana lebih bagus detail pengerjaannya dan mana lebih bagus bahannya. Mungkin di video-video setelah saya habiskan Queen ini untuk saya review sendiri-sendiri, mungkin saya akan buat perbandingannya biar teman-teman juga bisa mengetahui mana yang lebih cocok atau pantas untuk dianggap sebagai sebuah koleksi yang punya nilai investasi. Atau kalau kalian pingin untuk melakukan apa istilahnya itu komparasi perbandingan sendiri, silahkan nanti kasih komen supaya saya bisa carikan kuenya yang seperti apa. Nanti akan saya coba ulas. Tapi untuk beberapa saat ini saya mungkin tidak sempat untuk melakukan itu, tapi saya akan masukkan jadi list sebagai bahan konten selanjutnya. Dan semoga saja dengan video ini saya nggak bisa banyak menceritakan terkait dengan koin-koin yang seperti ini, karena koin Eropa ini memang agak baru-baru saya dapat, bukan sesuatu yang familiar yang seperti koin-koin Gulden yang pernah beredar di Indonesia, Hindia Belanda pada saat itu kan terkait dengan sejarah kita. Kalau yang seperti ini memang harus mencari referensi dan harus banyak juga berdiskusi ataupun bertanya sama teman-teman yang lebih paham. Dan semoga saja ada teman-teman yang memahami bagaimana koin Denmark ini, sehingga nanti bisa berkomen di kolom komen dalam video ini. Terima kasih telah mengikuti terus channel Penggemar Uang Kuno. Jangan lupa kalian tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam beraktivitas, yakni menggunakan masker, cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, dan jangan lupa untuk kalian tetap jaga jarak. Oke, semoga kalian tetap sehat semua, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik Indonesia, jaya selalu.